Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Kak Fia yang cantik, ganteng, dan soleh. Kalian pagi ini harus semangat ya, karena pagi ini kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun pembelajaran tatap muka, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, selalu membawa hand sanitizer, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Kemudian yang terakhir, kita menjaga jarak ketika berada di kerumunan. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, akan lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selesai. Semoga dengan bacaan basmalah kita tadi akan dipermudah jalannya pembelajaran ini sampai akhir, dan ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Pada pembelajaran kemarin kita kan sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Kalian tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup apa? Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bernafas, terus bergerak, pertumbuhan, berkembang, peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir yaitu beradaptasi dengan lingkungan atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kalau hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu 1. Anak-anak bisa menjelaskan definisi tentang pertumbuhan dan perkembangan beserta perbedaannya. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, anak-anak bisa memperagakan tari, kemudian menjelaskan definisi beserta unsur-unsur yang ada di dalam tarian. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyelesaikan soal penjumlahan baik berupa angka maupun dalam bentuk cerita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Kak Fia akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian. Silahkan dibuka buku tematiknya halaman 51 sampai 59. Dibaca dengan seksama ya adik-adik. Sambil kalian membaca, Kak Fia akan mengabsen kalian. Yang namanya tidak dipanggil, tetap konsentrasi membaca ya. Waktu kalian baca sudah habis ya. Sekarang kalian fokus memperhatikan Kak Fia ya. Oh iya, manusia kan termasuk makhluk hidup nih. Manusia juga memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup lain loh. Seperti yang sudah dikatakan Kak Fia pada awal pembelajaran tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi pada pembelajaran kali ini Kak Fia hanya akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Setelah kalian membaca tadi, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Jadi pertumbuhan itu bertambahnya volume, berat, dan juga tinggi kita. Pertumbuhan itu terjadi ketika kita dalam kandungan sampai kita dewasa nanti. Kalau perkembangan itu proses kita menuju kedewasaan. Kalian tahu nggak nih kedewasaan itu apa? Kedewasaan itu matangnya pikiran dan emosi kita. Kalau perkembangan itu terjadi ketika kita sudah lahir sampai kita dewasa, bahkan kita sampai tua. Bisa dipahami adik-adik? Kak Fia punya gambar nih. Ini gambar ketika kita masih di dalam kandungan sampai kita dewasa atau sampai kita tua nanti. Kalian belum tahu kan gimana ceritanya kita bisa ada di dalam kandungan ini sampai kita dewasa nanti? Oke, Kak Fia ceritain ya. Oke, Kak Fia akan ceritain. Jadi pertama itu kita berada di dalam kandungan itu selama 9 bulan. Kemudian setelah itu kita lahir menjadi seorang bayi. Lalu
Setelah kita bayi, kita akan memasuki masa balita atau anak-anak. Setelah itu kita tumbuh menjadi seorang remaja. Dan setelah remaja, kita akan tumbuh menjadi manusia yang dewasa. Dan setelah dewasa, kita akan memasuki masa lanjut usia atau lansia. Adik-adik, harap diamati baik-baik ya. Ini kakak punya gambar. Di gambar ini ada Tony, Aldo, sama Vira. Mereka ini teman sebaya loh. Mereka sama-sama kelas 3 SD. Tetapi kalian bisa lihatkan perbedaan antara ketiga teman ini. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi perbedaan ketiga teman ini? Oke, Kak Fia sekarang akan jelasin ya kenapa kok ketiga teman ini bisa berbeda. Jadi perbedaan ketiga teman ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu gen. Gen adalah pewarisan sifat dari orang tua yang diwariskan kepada anak seperti tinggi, pendek, kurus, atau gemuk. Tapi jangan khawatir adik-adik, gen ini bisa diubah loh dengan cara kita menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, faktor makanan. Makanan yang dimakan oleh ketiga teman ini pasti berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan fisik antara mereka. Lalu yang terakhir yaitu pola hidup. Pola hidup antara ketiga teman ini sudah pasti berbeda. Jadi, pola hidup juga dapat mempengaruhi pertumbuhan mereka. Kalau misalnya kita pola hidupnya suka berolahraga, meskipun kita gennya pendek, pasti tubuh kita akan bertambah tingginya meskipun itu tidak banyak. Sekarang coba buka buku tematik kalian halaman 54. Di situ ada Udin ketika masih bayi yang tidak kuat memegang botol susu, dan Udin ketika sudah besar yang sudah kuat memegang botol susu. Dari gambar tersebut bisa kalian simpulkan ketika kita masih bayi itu tenaga kita belum cukup untuk dapat memegang botol susu sendiri. Kemudian ketika kita sudah besar, ketika tenaga kita juga bertambah, kita bisa dan kuat untuk memegang botol susu itu sendiri. Lalu kekuatan kita juga bisa dilatih dengan menari dan juga olahraga. Setelah kalian mengetahui pengertian pertumbuhan dan perkembangan, lalu hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, sekarang Kafia akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda ya adik-adik. Kalau pertumbuhan itu bisa dilihat wujudnya seperti saat kita bayi, berat badan kita akan berbeda pada saat kita sudah menjadi anak-anak. Sedangkan perkembangan tidak bisa diukur ya adik-adik. Kalau pertumbuhan itu bisa dibatasi dengan usia. Jadi pada saat kita berusia 20 tahun, pertumbuhan kita akan terhenti, sedangkan perkembangan kita akan terus berlanjut sampai kita tua. Nah, sekarang sudah mengerti kan adik-adik? Biar tidak tegang, Kak Fia punya video tarian ampar-ampar pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan nih. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Setelah kalian melihat video itu, Kak Fia ingin kalian mempraktikkan gerakan tarian ampar-ampar pisang di rumah ya. Nanti videonya dikirim ke kakak. Nah,
Habis ini kakak mau menjelaskan apa itu tarian. Tarian adalah gerak ungkapan perasaan kita tentang suatu hal. Unsur-unsur dalam tari itu ada 3. Yang pertama itu gerak yang disebut wiraga. Yang kedua yaitu wirama. Wirama adalah keselarasan antara gerak kita dengan intonasi atau iringan lagu pada tarian. Dan yang ketiga yaitu wirasa. Wirasa adalah ungkapan kita ketika menari, seperti perasaan senang, sedih, bahagia. Di pelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang penjumlahan. Adik-adik pasti ingat kan? Nah, kali ini kita akan belajar penjumlahan lagi nih. Bedanya kali ini kita akan menggunakan metode menyimpan dan tanpa menyimpan. Oke, langsung saja Kak Fia contohkan ya. Oke, Kak Fia sudah punya soal nih di papan tulis. Diperhatikan baik-baik ya cara pengerjaannya. Dikerjakan dari belakang adik-adik kalau mengerjakan penjumlahan itu. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 6 ditambah 1 sama dengan 7, sama juga kayak tadi. Terus 4 ditambah 3 atau 3 ditambah 4 sama dengan 7 juga. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 4.365 ditambah 1.412 itu 5.777. Karena musim lulusan siswa SMA, Murista membuka lowongan pekerjaan dan berhasil merekrut sebanyak 2.320 orang. Berapakah jumlah karyawan Murista setelah melakukan perekrutan? Kerjakan dari belakang dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1-nya kita simpan di sini. Wah, kita sudah belajar banyak banget ya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa adik-adik kerjakan tugas dari Kak Fia ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Kak Fia. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Oh ya, sebelum Kak Fia menutup pelajaran ini, kita berdoa bersama dulu ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang Kak Fia pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran esok hari akan lebih menyenangkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.